Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Dr. Irian Zaidi Ginting yang sedang berjaga pada teknik pasunian pada sore hari ini. Bapak, jadi pada kali ini kita akan melakukan analisis psikiatri. Di mana pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memastikan kondisi pasien itu dalam keadaan yang siap dan juga terjaga privasinya dan juga lingkungannya aman dan juga nyaman. Terus kalau misalkan pasien datang dengan pendampingnya, maka kita akan juga menyapa dan juga memperkenalkan diri pada pendamping pasiennya, baik itu orang tua ataupun hubungan keluarga dari pasiennya. Lalu kita akan menghindari juga pada saat melakukan analisis psikiatri ini untuk menggunakan pertanyaan yang tertutup, melainkan kita akan menggunakan pertanyaan yang terbuka dan juga kita akan menggunakan bahasa-bahasa awam dan tidak menggunakan istilah-istilah medis. Baik Bapak, sebelum kita memulai Pak, pada sesi kali ini saya ingin izin untuk memastikan terlebih dahulu identitas Bapak ya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Irvin, Irvin. Usianya berapa Pak? 25 tahun, 25 tahun ya Pak. Jenis kelaminnya Pak? laki-laki, Alamatnya di mana Pak? di Bandung, Di Bandung ya Pak. Pendidikan terakhirnya apa Pak? SMA. SMA ya Pak. Eh, Baik, untuk saat ini pekerjaannya apa Pak? Saya swasta. Swasta, pegawai swasta ya Pak ya. Baik Bapak. Jadi Bapak keluhannya untuk saat ini ada apa ya Pak? Akhir-akhir ini lebih ke ini aja sih, dok. Kurang semangat aja sih. Kurang semangat ya Pak. Jadi apa ya, dia hal-hal yang setiap harinya biasa dilakukan mulai terasa boring aja gitu. Terus ya udah, jadi kayak hidupnya gini-gini aja gitu. Baik Pak. Ini untuk keluhan Bapak ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Mungkin sekitar 3 bulanan mungkin. Pertama kali munculnya kapan Pak? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu. Ya itu juga sebenarnya nggak tahu spesifiknya kapan, tapi sekitar kurang lebih sekitar 3 bulan. Apakah dari Bapak mulai merasa bosan ini dan juga keluhan yang Bapak rasakan ini apakah mengganggu tidur Bapak atau tidak Pak? Kalau tidur kadang terganggu, kadang enggak juga. Jadi lebih ke kadang tidurnya cepat, kadang tengah malam, tapi nggak sampai yang begadang atau nggak tidur nggak. Baik Pak. Untuk yang keluhan yang Bapak rasakan ini apakah mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari nggak Pak? Oh ya, karena kan tidur jadi nggak benar, jadinya sehari-harinya ya lelah aja, cepat lelah gitu. Baik Bapak, jadi yang Bapak rasakan itu pokoknya pada intinya adalah Bapak merasa bosan gitu dan juga Tidak bersemangat. merasa tidak bersemangat ya Pak ya. Selain dari itu, apakah Bapak merasakan juga kayak lemes gitu, kayak atau misalkan kayak nggak mood ngapa-ngapain gitu juga Iya Pak? sih, kalau Iya, juga. lemas ya. Tapi kalau misalkan dari Bapak itu Bapak tidak ada misalkan keluhan-keluhan yang lain, misalkan kayak oh ternyata benar-benar ada keinginan yang buruk atau misalkan ada pikiran-pikiran hal lain yang seharusnya tidak Bapak menurut Bapak tidak harus dipikirkan gitu. Contohnya gimana itu? Misalkan kayak misalkan Bapak mempunyai, mohon maaf gitu, punya ya, tiba-tiba punya keinginan untuk bunuh diri misalkan. Enggak sih, Oh, nggak ada ya Pak ya. enggak. Untuk Bapak sendiri ini Bapak apakah ada tekanan misalkan dari kerjaan gitu Pak? Ya Kan sih. kerjaan dari Bapak itu banyak sekali sehingga Bapak Ya. tekanan gitu. Ya, awalnya mungkin karena saya pikir cuma karena kerjaan yang over pekerjaannya, cuman mungkin akhirnya gitu jadi salah satu penyebab juga untuk kayak hal ini terjadi gitu. Pak. Bapak lalu juga apakah Bapak sering ada kayak mood swing gitu Pak? Kayak misalkan ada berubah-berubah moodnya tadinya Mood swing? suka semangat sekarang wah udah Enggak sih, kalau mood swing ya gini-gini aja gitu, ya biasa aja gitu, ya udah. Kalau misalkan dari keluarga teman-teman Bapak ada yang pernah kayak memberitahukan Bapak atau melaporkan Bapak kalau Bapak berperilaku aneh nggak Pak atau berperilaku yang lain? Enggak sih, kebetulan saya sendiri juga tinggalnya. Oh, Udah sendiri. sekitar 1 tahun ini belum pulang kampung juga. Dari keluhan Bapak ini apakah Bapak merasa sulit berkonsentrasi atau sulit berpikir juga nggak dikarenakan hal ini? Sesulit itu enggak, tapi berpengaruh juga, jadi memang kondisi konsentrasinya atau fokusnya mau menurun. Baik, Pak. Tadi kalau misalkan untuk perubahan tidur tidak ada ya Pak? Perubahan tidur cukup terganggu ya Pak. Terus kalau misalkan kayak kalau misalkan kayak nafsu makan atau mohon maaf kayak nafsu secara seksual atau apakah terganggu juga nggak Pak dari keluhan Bapak ini? Kalau untuk makan enggak sih, kalau seksual karena kebetulan saya mempunyai istri juga, jadi ya saya kurang tahu juga sih kalau. Lalu selanjutnya Bapak apa dari keluhan Bapak ini ada keluhan fisiknya juga nggak? Bisa kan jadi suka pusing, sakit kepala gitu Pak? Terkadang ya ada sakit kepala, kadang-kadang ya karena mungkin gara-gara kadang tidurnya malam, kadang-kadang cepat, kadang-kadang bisa tengah malam gitu. Jadi kadang-kadang ada sakit kepala terutama saat ya pekerjaannya over tadi gitu. Baik Pak. Terus kalau misalkan kayak demam, kejang atau penurunan kesadaran itu udah ada? Nggak ada sih. Tapi Bapak masih bisa ya untuk
menjalankan aktivitas sehari-hari itu? Ya masih bisa, dibilang bisa masih bisa. Terus kalau misalkan ada ngobrol sama orang misalkan atau berbicara atau bersosialisasi seperti biasa itu ada gangguan juga apa? Atau bapak makin di sini makin males? Gangguan nggak ada, tapi lebih ke tadi malas aja sih. Jadi kayak seakan-akan ya udah kan setiap hari ketemu orang-orang di kantor yang orang yang sama, jadi ya karena sekarang ini ya udah nggak ada topik juga, jadi ya nggak ngobrol juga sama orang-orang. Eh, Baik bapak, kemudian saya juga izin bertanya, kalau misalkan bapak ada riwayat penyakit yang butuh pengobatan nggak sebelumnya? Contohnya apa nih? Kalau misalkan bapak ternyata mengidap suatu penyakit misalkan kayak oh depresi, bapak ternyata diberikan antidepresan juga Oh, atau enggak sih, semacamnya, nggak ada ya pak? Atau penyakit lain juga nggak ada? Nggak. Lalu untuk bapak minum minuman beralkohol kali kan? Nggak sih, Enggak. Kalau misalkan mohon maaf bapak menggunakan obat-obat terlarang kali? nggak. Baik, Pak. Bapak juga sebelumnya ini pertama kali cek ke dokter atau sebelumnya sudah pernah cek? Pertama kali sih. Pertama kali cek ke dokter ya Pak. Jadi sebelumnya tidak ada riwayat penyakit Nggak. mental dan juga lainnya ya, Pak. Tidak. Menderita penyakit juga tidak ya Pak tadi? Kalau misalkan dari keluarga Bapak sendiri, apakah ada yang mengeluh hal yang sama seperti Bapak atau tidak? Setahu saya nggak ada sih. Tidak ada ya Pak ya? Kalau misalkan dari kondisi Bapak saat ini dari keluarga, apakah ada support atau perawatan tertentu gimana? Kalau support mungkin support sehari-hari aja ya, karena keluarga juga kan nggak tahu saya kayak gini gitu. Jadi ya udah gitu-gitu aja. Kalau misalkan hubungan Bapak dengan keluarga apakah mohon maaf apakah baik-baik saja gitu atau macam? Ya, dibilang baik-baik saja enggak juga, dibilang buruk juga enggak gitu ya. Ya udahlah gitu aja. Sebelumnya pada saat Bapak anak-anak atau pada saat Bapak remaja itu apakah Bapak ada mengalami gangguan mental atau Nggak ada sih saya ingat saya. nggak ada ya, Pak ya? Baik, lalu selanjutnya pada tahap ini kita juga akan melakukan pemeriksaan mental dengan cara pertama dengan observasi juga, yaitu berupa identifikasi personal, lalu juga dengan melihat seperti pakaian pasien, cara berbicara pasien dan juga cara menulis pasien misalkan. Lalu juga kita melihat dari perilaku dan aktivitas psikomotorisnya juga dari pasien dengan cara melakukan observasi seperti cara berjalan, mannernya dan juga gerak isyaratnya. Lalu untuk kita juga melihat dari deskripsi umum dari pasien dengan cara mengobservasinya juga. Dan juga untuk melihat cara bicaranya, emosinya, lalu juga moodnya, bagaimana pasien tersebut berbicara, dan juga berperilaku. Dan juga kita lihat pemikiran dan jalan pemikiran dari pasien dengan cara mengobservasi dan juga melihat isi pikirannya. Baik Bapak, saya izin untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bapak misalkan, Bapak pernah nggak pada satu waktu berpikir kalau ada yang memata-matai Bapak atau yang mengawasi Bapak dari jauh? Tidak ada ya Pak? Apakah Bapak pernah kayak merasa kalau orang-orang lain itu membicarakan Bapak atau melihat Bapak dengan aneh gitu? Enggak juga sih ya. Tidak pernah ya Pak. Apakah Bapak merasa memiliki kayak bakat atau kemampuan yang luar biasa? Tidak ada ya Pak. Apakah Bapak di gangguan misalkan ada perasaan bersalah, entah apa yang Bapak alami sebelumnya atau Bapak lakukan sebelumnya, dihantui perasaan bersalah gitu? Enggak juga sih. Nggak ada ya Pak. Bapak juga tidak ada gangguan fisik ya tadi Pak? Enggak ada. Apakah Bapak merasa ada yang mengontrol Bapak gitu atau mengendalikan Bapak? Enggak ada. Apakah Bapak pernah hilang pikiran gitu Pak? Enggak ada. Tidak ada. Baik, apakah Bapak pernah dimasukkan pikiran gitu ke dalam Bapak gitu, yang bahkan pemikiran Bapak? Tidak pernah Pak. Apakah Bapak merasa seperti pikiran Bapak itu bisa disebarluaskan ke orang lain ternyata? Tidak. Bapak apakah pernah juga mendengar hal yang tidak didengar orang lain atau misalkan mendengar suara yang lain? Tidak ada ya Pak. Apakah Bapak melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat Pak? Enggak ada. Tidak ada. Apakah Bapak bahkan terkadang mencium bau-bau yang tidak dicium orang lain? Enggak ada. Kalau misalkan Bapak apakah merasakan lagi nggak makan, lagi nggak minum, tiba-tiba merasakan di lidah itu aneh? Apakah Bapak pernah merasa kayak seperti ada yang merayap di tubuh Bapak? Enggak ada. Tidak ada. Lalu selanjutnya kita juga melihat dari sensorium dan juga kognisi dari pasiennya. Dan kita melihat dari kesadarannya apakah dengan cara menanyakan seperti ini, Bapak sekarang tahu Bapak ada di mana? Sekarang jam berapa? Sekarang sekitar jam 5.
Dengan begitu kita juga bisa melihat kesadaran pasien atas tempat dan juga waktu. Bapak saat ini Bapak sedang berada di mana? Di klinik. Bapak dengan siapa tadi? Jeffrey. Bapak kemudian saya izin untuk menanyakan, Bapak bisa menjawab ini tidak? Kalau misalkan 100 dikurangi 7 berapa Pak? 93. Dikurangi 7 lagi? 80, pokoknya 86, 86. Sebenarnya agak susah konsentrasi sih saya. Di sini juga kita bisa melihat tempat personal dan juga konsentrasi dan kalkulasinya juga normal dari pasien ini. Bapak kemudian saya juga ingin memastikan memori Bapak. Saya akan menyebut angka, Bapak ntar ulangi ya angkanya. 1429. 1429. Baik. Bapak gimana tadi Bapak perjalanan ke sini menggunakan apa kendaraan? Motor. Yang motor ya. Baik. Bapak masih ingat nggak dulu Bapak tinggal di mana pada saat anak-anak? Di Subang. Di Subang. Bapak saya akan juga menanyakan menurut Bapak apa arti peribahasa udang di balik batu Pak? Dan dia tersembunyi. Jadi di sini kita pernyataan tadi dilontarkan untuk melihat memori langsung terkini masa lalu dan juga memori abstrak yang bisa pasiennya ingat. Bapak kalau misalkan ada yang membicarakan Bapak, misalkan benar-benar membicarakan Bapak, itu apa yang akan Bapak lakukan apabila hal tersebut terjadi? Menegur mungkin. Bapak kalau misalkan nemuin surat yang udah ada alamatnya atau misalkan dompet milik orang lain di jalan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Untuk polisi. Apakah Bapak mempunyai masalah mental sekali? Tidak. Baik Bapak, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak. Cukup sekian yang bisa saya tanyakan. Jadi dari hasil anamnesis yang kita lakukan tadi atau penelitian yang kita lakukan tadi, saya juga menilai kalau Bapak ini tidak ada gangguan masalah yang serius, melainkan mungkin Bapak bisa jadi mengidap depresi ringan atau dikarenakan stres dari pekerjaan Bapak yang menumpuk. Mungkin Bapak bisa beristirahat dengan cukup atau mungkin Bapak juga bisa liburan sesekali untuk menghilangkan beban atau tekanan yang Bapak dapatkan dari pekerjaan. Sebenarnya ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu Pak? Cukup. Oke, Pak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.